Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-teman? Perkenalkan, saya adalah Muhammad Sudirman, NIM 200 111 20 20 53 dari Jakarta Global University jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya coba untuk mempresentasikan tugas UTS mata kuliah ilmu hayat, yaitu mencari sebuah jurnal berkaitan dengan ilmu hayat di bidang teknik mesin. Lalu, mereview jurnal tersebut yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan selanjutnya kesimpulan. Mari kita mendengarkan presentasi berikut. Judul jurnal yang saya ambil adalah Studi Komparasi Emisi Gas Buang, Bahan Bakar Solar, dan Biodiesel dari Crude Oil nyamplung dengan proses degoming pada mesin diesel Nissan D22 modelnya. Latar belakang permasalahan: pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor di sektor transportasi. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia hingga 2010 mencapai 50.824.128 unit. Polusi kendaraan bermotor menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diatasi, khususnya di perkotaan besar seperti di Surabaya. Gas buang mesin diesel sangat banyak mengandung partikulat karena banyak dipengaruhi oleh faktor dari bahan bakar yang tidak bersih. Salah satu usaha untuk menurunkan emisi gas buang yaitu memodifikasi bahan bakar tersebut. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan P3HH telah melaksanakan penelitian pembuatan biodiesel dari biji nyamplung 2005 sampai 2008 dengan menggunakan asam fosfat 20% sebesar 0,3 sampai 0,5% BB, dan sebagian besar penelitian juga melakukan proses deguming dengan menggunakan asam fosfat, baik untuk biji jarak, minyak jelantah, dan yang lainnya. Belum begitu banyak peneliti yang menggunakan asam sulfat dan asam cuka dalam proses deguming dan uji emisi gas buangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan dan pengaruh campuran bahan bakar solar biodiesel dari crude oil nyamplung dengan proses deguming, asam sulfat dan asam cuka yang optimal pada mesin diesel Nissan D22. Terdapat CO, CO2, O2, dan opasitas yang dihasilkan. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat mempelajari tentang penggunaan biodiesel dari crude oil nyamplung dengan proses deguming, asam sulfat dan asam cuka yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk campuran solar pada mesin diesel. Dari hasil penelitian ini dapat sebagai referensi bagi para akademis dalam melakukan pengujian emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mengembangkan bahan bakar alternatif untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak di Indonesia. Metode penelitiannya adalah jenis penelitian ini bersifat eksperimen. Objek penelitian adalah mesin diesel Nissan D22. Bahan bakar yang digunakan adalah solar dan solar yang dicampur oleh biodiesel B5, B7,5, B10, B12,5, B15, dan solar murni. Penelitian ini menggunakan metode statistika deskriptif dan analisis regresi. Metode statistik deskriptif merupakan metode statistik dengan mengumpulkan informasi atau data dari setiap hasil perubahan yang terjadi melalui eksperimen secara langsung. Statistik deskriptif frekuensi juga menjelaskan cara penyajian data
dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Karbon monoksida. Pada tabel di atas, solar variasi biodiesel degaming asam sulfat B5, B7,5, B10, B12,5, dan B15 untuk RPM RPM 1000 menghasilkan kadar CO sebesar 20%. Sembilan persen, 16%, 12%, dan 12%. Sedangkan pada putaran 3000 RPM pada solar variasi di atas mengalami penurunan menjadi 12%, 2%, 8%, 4%, dan 6%. Itu pada putaran 3000 RPM. Untuk solar variasi biodiesel degaming asam cuka B5, B75, B10, B12, dan B15 untuk RPM 1000 menghasilkan kadar CO sebesar 16%, 14%, 20%, 16%, dan 12%. Sedangkan pada putaran 3000 RPM pada solar variasi di atas mengalami penurunan menjadi 6%, 8%, dan 4%. Dari semua grafik di atas dapat terlihat bahwa menggunakan bahan bakar solar variasi pada mesin diesel Nissan D22 mengalami konsentrasi emisi gas buang CO dari bahan bakar biodiesel degaming dan asam sulfat, asam cuka dengan solar murni. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari karbon dioksida atau CO2. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa bahan bakar solar variasi biodiesel degaming asam sulfat B5, B75, B10, B12,5, dan B15 terus mengalami kenaikan mulai putaran 1000 sampai 3000 RPM. Konsentrasi CO2 dari B5 menghasilkan 4% menjadi 12%. Untuk B7,5 menghasilkan dari 2% sampai 10%. Untuk B10 menghasilkan dari 12% menjadi 18%. Untuk B12,5 menghasilkan dari 4% menjadi 14%. Dan untuk B15 dari 8 sampai 14%. Perbandingan emisi gas buang karbon dioksida asam sulfat yaitu B75 yang menghasilkan pada putaran 1000 RPM menunjukkan konsentrasi CO2 paling rendah yaitu sebesar 2% dan terus mengalami kenaikan hingga putaran 3000 RPM yaitu sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan konsentrasi CO2 dari biodiesel degaming asam cuka, B15 menghasilkan konsentrasi paling rendah yaitu 4% sampai 8%. Oke, selanjutnya oksigen O2. Konsentrasi O2 yang dihasilkan dari putaran 1000 RPM sangat rendah dan bergerak naik seiring dengan naiknya putaran mesin. Pada putaran 1000 RPM, konsentrasi O2-nya menghasilkan B5 menghasilkan 4%, untuk B7,5 menghasilkan 1%, dan untuk B10 menghasilkan 4%. B12,5 menghasilkan 1% dan B15 menghasilkan 4%. Sedangkan pada putaran 3000 RPM, O2 yang dihasilkan B5 menghasilkan 16% dan untuk B7,5 menghasilkan 5% dan B10 menghasilkan 14%. Untuk B12,5 menghasilkan 6% dan untuk B15 menghasilkan 16%. Konsentrasi O2 yang dihasilkan bahan bakar biodiesel degaming asam cuka dari putaran 1000 RPM sangat rendah dan bergerak naik seiring dengan naiknya RPM.
pada putaran RPM 1000, konsentrasi O2 yang dihasilkan B5 menghasilkan 4%, untuk B7,5 menghasilkan 4%, untuk B10 menghasilkan 4%, dan untuk B12,5 menghasilkan 6%. B15 menghasilkan 4%. Sedangkan untuk putaran 3000 RPM, O2 yang dihasilkan B5 menghasilkan 16%, B7,5 menghasilkan 16%, dan B10 menghasilkan 12%, B12,5 menghasilkan 6%, dan untuk B15 menghasilkan 12%. Dari kedua grafik di atas menghasilkan konsentrasi O2 terendah pada B7,5 pada biodiesel asam sulfat, yaitu 5% saja pada putaran 3000 rpm, sedangkan konsentrasi pada O2 terendah yaitu B15 menghasilkan 6% pada putaran 3000 rpm. Hal ini berarti konsentrasi O2 oksigen proses pembakaran pasti memerlukan oksigen. Selanjutnya, opasitas. Berdasarkan data hasil pengujian emisi gas buang, ya, bahan bakar pada diesel smoke tester laboratorium motor bakar Universitas Brawijaya. Di bawah ini tabel konsentrasi hasil dari perubahan opasitas yang menggunakan bahan bakar biodiesel digaming asam sulfat pada bahan bakar campuran solar dengan biodiesel digaming asam sulfat masing-masing tidak jauh beda dengan bahan bakar solar murni. Opasitas yang dihasilkan dari putaran 1000 rpm sangat rendah dan bergerak naik seiring dengan naiknya putaran mesin. Pada putaran 1000, opasitas yang dihasilkan B5 menghasilkan 52,6%, B7,5 menghasilkan 52,2%, B10 menghasilkan 52,6%, dan B12 menghasilkan 12,5 menghasilkan 52,3%, B15 menghasilkan 52,5%. Sedangkan pada putaran RPM 3000, opasitas yang dihasilkan B5 yaitu 53,7%, dan B7,5 menghasilkan 5%, dan untuk B10 menghasilkan 53,9%. B12,5 menghasilkan 53,6%. B15 menghasilkan 53,8%. Tabel berikut adalah konsentrasi hasil laju perubahan opasitas yang menggunakan bahan bakar biodiesel digaming asam cuka. Pada bahan bakar campuran solar dengan biodiesel digaming asam cuka ini, masing-masing campuran tidak jauh beda dengan bahan bakar solar murni. Opasitas yang dihasilkan dari putaran 1000 rpm sangat rendah dan bergerak naik seiring dengan naiknya putaran mesin. Pada putaran 1000 rpm, opasitas yang dihasilkan untuk B5 menghasilkan 52,7%, untuk B7,5 menghasilkan 52,8%, untuk B10 menghasilkan 53%, dan untuk B12,5 menghasilkan 52,9%, dan B15 menghasilkan 52,6%. Sedangkan pada putaran RPM 3000, opasitas dihasilkan B5 53,6%, dan B7,5 menghasilkan 53,5%, B10 menghasilkan 53,8%, dan B12,5 menghasilkan 53,6%. B15 menghasilkan 53,4%. Dari kedua grafik tersebut, opasitas menunjukkan opasitas rata-rata sudah menunjukkan standar pemerintah, di mana kendaraan mesin diesel untuk di bawah 2010 harus memenuhi opasitas kurang dari 70%. Sedangkan biodiesel dari digaming asam sulfat dan asam cuka ini tertinggi opasitasnya, yaitu diperoleh B10 dengan biodiesel digaming asam sulfat RPM 1000 menghasilkan 52%. Poin 6 dan RPM 3000 menghasilkan 53,9%. Dan untuk biodiesel digaming asam cuka hasil tertingginya yaitu B10 53,0% untuk 1000 rpm, dan pada posisi 3000 rpm diperoleh 53,8%. Nah, rentang jika dibandingkan dengan solar murni masih jauh
di mana solar murni menghasilkan nilai opasitas untuk 53,7%. Volume pada 1000 rpm dan untuk 3000 rpm menghasilkan 54,1. Dengan ini membuktikan bahwa penambahan biodiesel sangat berpengaruh pada penurunan emisi gas buang, dan terbukti pula minyak nyamplung ini juga dipakai untuk biodiesel sangat baik untuk menurunkan emisi gas buang pada mesin diesel. Kesimpulan, lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, analisa, dan pembahasan telah dilakukan tentang pengaruh penggunaan bahan bakar solar ditambah dengan biodiesel degaming asam sulfat dan asam cuka terhadap emisi gas buang mesin Nissan D22 dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbandingan campuran bahan bakar solar dan biodiesel dari biji nyamplung yang optimal untuk mesin diesel Nissan D22 terhadap CO, CO2, konsentrasi O2, dan opasitas dengan penambahan biodiesel degaming asam sulfat pada perbandingan B7.5, sedangkan campuran bahan bakar degaming asam cuka pada perbandingan B15. Pengaruh penambahan biodiesel dari minyak biji nyamplung dengan proses degaming asam sulfat dan asam cuka yang dicampur dengan solar yang optimal untuk mesin diesel di Nissan D22 terhadap CO dan CO2, konsentrasi O2, dan opasitas adalah pencampuran bahan bakar solar dan biodiesel dari minyak nyamplung dan degaming sulfat pada campuran B75. Pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel dari minyak nyamplung, degaming asam cuka, campuran B15. Hal ini untuk biodiesel degaming asam sulfat dapat dibuktikan dengan penurunan karbon monoksida CO atau disebut CO pada B7.5 sebesar 2%, dengan peningkatan persentase sebesar 66,66% pada putaran RPM 3000 dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar solar murni. Yang kedua, peningkatan karbon dioksida CO2 atau disebut pada B75 sebesar 10% dengan peningkatan persentase sebesar 28,57% di putaran 3000 rpm dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar solar murni. Penurunan konsentrasi oksigen atau O2 pada B7.5 sebesar 5% dengan penurunan persentase sebesar 87,05% pada putaran 3000 rpm dibanding dengan menggunakan bahan bakar murni. Penurunan konsentrasi opasitas pada B75 sebesar 53,5%. Volume dengan penurunan persentase sebesar 1,10% pada RPM 3000 dibanding dengan menggunakan bahan bakar solar murni sebesar 87 lebih tinggi pada putaran 3000 rpm dibanding dengan menggunakan bahan bakar solar murni. Pada penurunan konsentrasi opasitas B75 sebesar 53,5% dengan menurunkan persentase sebesar 1,1% pada putaran 3000 dibanding dengan menggunakan bahan bakar solar murni. Sedangkan pada biodiesel degaming dapat dibuktikan sebagai berikut. Penurunan karbon monoksida CO2 B15 sebesar 4% dengan meningkatkan persentase sebesar 66,67% di putaran 3000 rpm dibanding dengan menggunakan bahan bakar solar murni. Peningkatan karbon monoksida CO2 sebesar 8% dengan peningkatan persentase sebesar 42,85% pada putaran di RPM 3000 dibanding dengan menggunakan solar murni. Penurunan konsentrasi oksigen sebesar 6% dengan penurunan persentase sebesar 25% pada putaran RPM 3000 dibanding dengan menggunakan solar murni. Penurunan selanjutnya konsentrasi opasitas pada B15 sebesar 53,4% dengan penurunan persentase sebesar 1,29% pada putaran 3000 rpm. Penurunan selanjutnya dari masing-masing emisi meliputi CO, CO2, 02, dan opasitas paling optimal adalah biodiesel asam sulfat B75 dibandingkan dengan biodiesel degaming asam cuka B15 dan solar murni.
Sedangkan pada biodiesel Digaming dapat dibuktikan sebagai berikut. Penurunan karbon monoksida CO pada B15 sebesar 4% dengan peningkatan presentasi sebesar 66,67% di putaran RPM 3000. Peningkatan selanjutnya karbon dioksida CO sebesar 8% dengan peningkatan presentasi sebesar 42,85%. Pada putaran RPM 3000 RPM dibandingkan dengan menggunakan solar murni, penurunan konsentrasi oksigen O sebesar 6% dengan penurunan presentasi sebesar 25% pada RPM 3000 dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar solar murni. Penurunan dari masing-masing emisi yang meliputi CO, CO2, O2, dan opasitas paling optimal adalah biodiesel asam sulfat B7,5 dibandingkan dengan biodiesel Digaming asam cuka B15 dan solar murni. Demikianlah informasi dan presentasi saya bawakan pada kesempatan ini. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sadur, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.